Sekarang saya dengar ya tergantung kualitasnya 38 sampai 4. 3 sampai 4. 38 kalau yang yang Bagus. radi bagus 400. Oh, 4.000 ya. 4.000 per kilona per kilonya ya. 400 per ya rugi. Kalau dihitung-hitung rugi karena ini 4 sak saja sudah 4 sak pupuk 800. Yang non subsidi kan 270 per sak. Lebih bagus yang lalu. Lebih bagus yang lalu. Ya itu pupuknya ya diberi kemudahan dan harganya itu yang seperti dulu, yang subsidi itu ya. Pemerintah bisa menanggung yang seperti biasanya. Kalau yang roboh itu memanennya itu biayanya kalau 1,5 hektar atau 1 plafon kan 2 juta. Sedangkan dapatnya hasilnya memanennya itu tidak cukup, kalau dijual tidak cukup untuk biaya. Ya, sangat merugi. Nggak sesuai dengan biaya apa untuk pemungutan panennya itu, Pak? Iya, Pak. Ya tentunya kebijakan pemerintah yang akan impor beras untuk saat sekarang itu kurang tepat, dan kami sebagai asosiasi petani tentunya sangat menolak sekali lah kebijakan itu, karena baru musim tanam satu saja kita produksi melimpah dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Sekarang saatnya panen raya. Kalau pemerintah tetap akan impor, tentunya nasib petani kita yang akan nasibnya seperti pengusaha-pengusaha yang lain akan jatuh juga. Saat ini untuk harga gabah basah sendiri sampai berapa? Mencapai berapa? Kalau di Kendal saat sekarang, kalau panennya pakai kombi mesin itu harganya 3.900, tapi kalau yang manual pakai dos biasa itu 37. Kalau kualitas gabah sendiri dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Kualitasnya sama, bagus. Cuma harganya yang tidak bisa ngangkat. Kita tidak tahu apa karena isu pemerintah mau impor beras itu sehingga para tengkulak itu tidak mau spekulasi untuk beli gabah dengan harga tinggi. Harapan kita sebagai asosiasi petani tentunya pemerintah jangan dululah impor, mudahnya impor produk pertanian apalagi beras, karena negara kita itu sekarang ya katakan walaupun sarana produksi naik termasuk pupuk, tapi produksi sekarang itu cukup bagus dengan perjuangan kawan-kawan petani, sehingga dengan produksi bagus tidak didukung dengan harga yang bagus, tentunya petani akan juga jatuh juga. Nah, harga sekarang itu sebetulnya kalau petani itu mengharapkan harganya paling tidak 4,5 lah, jadi 4.500 itu kering panen, itu masih petani teman-teman kita masih ada untung. Tapi kalau sudah di bawah 4.000 itu ya tadi kita tahu teman kita sudah kalau per hektarnya akan merugi, karena nilai produksi, biaya produksinya itu tiap tahun akan naik. Tidak hanya pupuk, tenaga kerja pun tiap musim juga naik, karena
dibarengi dengan inflasi atau apa, orang namanya petani buruh itu juga ngitung biaya hidup, sehingga setiap musim garap itu pasti sehari paling tidak 5.000 naik tiap musim tanam. Kalau katakan 4 musim itu saja sudah 20.000, sedangkan harga gabah tetap seperti tahun-tahun yang kemarin, bahkan tahun ini turun, sehingga kawan-kawan kita ya hari ini sangat prihatin sekali. Sekali lagi harapan kita kepada pemerintah harus dihentikan dulu lah impor beras, walaupun itu katanya untuk stok nasional maupun stok bulog, tapi larinya nanti akan juga ke masyarakat. Bulog silahkanlah beli gabah petani sebanyak-banyaknya, mau memenuhi gudang bulog berapapun akan terpenuhi, tidak perlu ngambil dari luar negeri. Gitu. Kalau terkait dengan pupuk, saat ini masih ada kelangkaan pupuk enggak? Kalau pupuk tidak ada kelangkaan, cuma ada pembatasan. Jadi kebijakan pemerintah pusat sekarang untuk pupuk itu, alokasi pupuk itu untuk petani, untuk urea itu sekali panen atau sekali musim tanam kuotanya itu di kartu taniannya 175 kg. NPK Ponska juga sama 175 kg. Kemudian ZA tidak ada, SP juga kosong. Artinya petani kita, teman-teman kita itu setiap musim tanam akan mendapatkan pupuk subsidi itu kira-kira sekitar 350 kg, terdiri dari 2 jenis pupuk, urea dan NPK Ponska. Selanjutnya dia akan beli yang non subsidi. Selanjutnya kekurangannya akan beli non subsidi, sehingga dengan harga non subsidi nilainya itu harganya kira-kira 3 kali lipat dengan harga subsidi itu.